Selamat malam guys, jumpa lagi bersama Andi Winata. Di malam-malam seperti ini gue mau ngapain nih? Jadi gue mau sedikit info. Malam-malam seperti ini gue mau buat konten kayak petilasan gitu. Gue sedang berada di kawasan Keranggan. Jadi mungkin Keranggan sebagian orang udah paham ya. Jadi di sini tuh ada salah satu tempat kayak petilasan gitu ya, namanya Sela Miring. Mungkin sebagian warga sekitar sudah tahu ya, Sela Miring ini sebenarnya tempat kayak bisa dibilang makam atau juga kayak petilasan zaman dulu atau mungkin sejarah dari kota Keranggan tersebut ya guys ya. Jadi gue nggak sendirian guys, gue mau perkenalkan sahabat gue namanya, halo kakak Melsha. Apa kabar kakak Melsha? Iya, baik. Nah ini sahabat gue guys, namanya kakak Melsha. Jadi gue berdua akan kayak mengulik sejarah sih, kayak mau menilai kayak apa sih, kayak menapak tilas seperti itu lah ya. Kayak kita mau menggali sejarah atau review. Kita mau silaturahmi ke dalam guys. Jadi tempatnya seperti apa dan juga suasananya seperti apa, kita lihat. Oke guys, yuk masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan ada Abah Imam Maliki. Jadi kebenaran ya, Abah Imam Maliki ini di sini banyak tahu lah tentang lokasi tersebut Sela ya, Miring di ya. sini. Jadi kita tanya-tanya yuk ke Abah biar kita tahu lokasi Ya, sini biar seperti kita apa. bisa mendapatkan informasi tentang lokasi yang ada di Sela Miring ini guys. Abah, mohon izin ya Bah, Siap. tentang kita mau kayak misalkan nih kayak menapak tilas gitu Bah, kayak pingin apa sih, kayak melihat sejarah zaman dulu seperti itu Abah. Asal Boleh ya Bah ya? muasalnya. Asal muasalnya. Tapi saya nggak terlalu banyak tahu, mungkin sedikit banyak ya. Adalah yang saya kaji dari sini. Iya Bapak. Kebetulan saya sering duduk di sini, saya sering komunikasi dengan kekuatan leluhur di sini. Iya. Ya silahkan kalau memang mau ditanya boleh. Jadi kita dapat izin ya Bah ya. Baik, Mohon izin ya Bah. ayo. Jadi Abah? Kita pengen tahu nih Bah, sebenarnya tuh kan ini namanya Sela Miring. Nah, Betul. Sela Miring itu kalau kita boleh tahu nih apa sih Bah sebenarnya, ada artinya nggak sih? Iya, ada maknanya Baik, Bah. kalau seperti itu ya. Kalau dari bahasa Keranggan, Iya. Sela itu adalah tempat duduk. Oh. Miring berarti tidak sesuai dengan keinginan ataupun sudah tidak nyaman digunakan. Oh, begitu. Baik, kalau seperti itu tentang Sela Miring ini yang ditanyakan, saya Ya. bisa cerita di sana mungkin Oke. awal Bolehkah kita asal usulnya ya. moving ke area sana ya Pak? Nah, jadi kita tadi sudah bergeser ya Abah ya, Betul. ke area samping ya Pak. Mm-mm. Ya Abah boleh sedikit cerita Pak, ini apa yang mau di Tempat ini dulu agak tinggi Mhm. dan tempat ini banyak sekali rumput ya. rumput ya Pak? Kebetulan ada seorang tokoh yang datang mungkin dari tanah Jawa Iya, yang dikenal dari kerajaan Mataram. Mataram ya Pak. Terus singgah di sini ataupun istirahat di sini. Ya. Lalu selanya ataupun tempat duduk yang ada di punggung kuda ditaruhlah di sini. Ya, di sini ya, Setelah mau berangkat itu tidak nyaman dipakai. Oh. Karena tidak nyaman akhirnya ditaruh di sini terus ditinggal tanpa pakai sela lagi. Langsung meneruskan perjalanan. Ya. Tidak lama kemudian, mungkin kejadiannya setelah 3 hari kemudian, ada hujan yang sangat deras turun. Ada seorang laki-laki yang lewat ke sini Ya. kesurupan ataupun Kemasukan, Pak. kemasukan roh sejati dari kekuatan yang disebut sela tadi. Oh. Sela tadi tidak mau dilihat orang, maunya dibungkus, ditaruh di suatu tempat atau dipendam, maunya seperti itu. Akhirnya orang tersebut punya inisiatif, dibungkuslah pakai kain sarung, dipendamlah di tempat ataupun sekarang yang dikenal keramat Sela Miring. Oke. Sela Miring mungkin di dalam Ya. tempatnya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Bah ya, sejarahnya ya Bah. Betul, Ini baru di area samping ya Bah. betul. Terus kita kira-kira mau diajak ke area mana Mana lagi lagi sama nih, Abah Bah? nih Bah, Biar untuk mengulik explore. lebih lanjut. Baik, saya mau cerita sedikit tentang yang pernah terjadi di sini yang diyakini oleh warga di sini Warga sekitar ya? sebagai apa
agama keyakinan ataupun dikenal dengan buhun di sini ya. Ya. Kita sudah menuju ke area dalam ya, Pak. Betul. Ya. Di sini ada apa lagi nih, Pak? Di sini warga di sini berkeyakinan bahwa tempat ini tempat yang sangat sakral. Ya. Ataupun ada sesaji seperti ini yang sudah kering, Ya. ada sajen seperti Sajen itu ya, yang Pak? dekat pohon. Ya. Biasanya ada pisang emas, pisang raja, ada kelapa hijau, Kelapa hijau ada ya, Pak? bunga, Ada bunga. mungkin bunganya bunga setaman atau bunga tabur, kurang paham saya. Iya. Di belakang sini kebetulan ada air, sumber yang diyakini disebut sumber kehidupan. Oh, ada mata air ya, Pak? Betul. Jadi orang itu kalau ritual ataupun Bersemedi ya, Pak? semedi di sini memohon di sini kepada Sang Pencipta lantaran tempat ini tujuannya supaya sekeluarga selamat. Ya. Mungkin ada juga yang minta supaya ada keberkahan, artinya kehidupannya akan lebih baik, Lebih baik. bisa mencukupi kebutuhannya seperti itu. Betul, ya, Di sini. Dan di sini saya kenal itu ada bangsa goib perempuan Penghuninya, namanya Nini Ijo Lumut. Oh, ini Dari hijau bangsa apa raksasa lah, bangsa Raksasa. Puto kata orang Jawa itu bangsa Puto. lumut. Oh, berarti dia besar ya, Pak? Besar, perempuan, maaf cuman pakai apa celana Underwear. doang itu. Bikini ya, Pak? Ya kayak wiwi gombel kata orang Jawa tuh. Di sini ya, Pak? Di sini. Tapi subhanallah sampai sekarang diyakini oleh orang sini. Banyak orang sini. Gitu loh. Yang ke sini lantaran di sini semuanya Allah yang mengabulkan, tapi syariatnya orang kan bermacam-macam Betul, punya Pak. keyakinan. Ini satu, yang kedua di sana ada seorang tokoh yang bernama Eyang Pangkalana. Mungkin Ya, yang Pangkalan. kita ke sana bisa kita ceritakan. Mungkin saya mau bertanya dulu sama Eyang Pangkalana, sebenarnya beliau itu bisa membantu apa kepada warga di sini, untuk apa keinginannya seperti itu mungkin. Pak, Ayo. boleh saya tanya ini pohon apa ya, Pak? Besar seperti itu, Pak? Saya kurang paham namanya pohon, tapi pohon ini saya dengar umurnya sudah sekitar hampir 200 tahun. Wow. Umur pohonnya sudah 200 tahun. Hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun ya, Pak? Jadi zaman penjajahan dulu ya, Pak? Zaman sebelum kemerdekaan ini sudah, emang pohon itu usianya pasti ratusan tahun ya, Pak? Ya, betul sekali. Oke ya, Pak. Jadi tadi kita mau diajak ke area mana lagi, Pak? Di situ saya kebetulan kenal dengan bangsa goib yang Yang- sering berinteraksi dengan saya. Oh. Ya, kita ke sana ya. Tadi kita sudah diajak ke area belakang lagi ya, Pak? Betul. Ya, jadi di sini ada apa nih, Pak? Di area sini, Pak? Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya kenal dengan seorang tokoh Oke. yang bernama Eyang Pangkalana. Yang pangkalannya ya, Pak? Betul, di sini dulu itu sekitar belum lama sih, sekitar 40 tahun yang lalu ada sumur yang sangat dalam di sini. Oh, sumur ya, Pak? Ya. Konon warga di sini banyak melihat di sini yang keluar dari pohon ini. Iya, Pak. Pohon ini sering pocong Oh, penampakan. sama kuntilanak, penampakannya seperti itu. Oh, penghuninya ya, Pak? Penghuninya. Nah, Eyang Pangkalana ini saya pernah ngobrol bahwa beliau bisa membantu seseorang untuk menjadi gagah perkasa ataupun Keperkasaan, punya Kekuatan. kekuatan yang sangat luar biasa. Oke. Pertama itu ya bisa dikatakan bisa mengobati segala macam penyakit. ya, Pak ya? Ada juga yang minta supaya orang itu sakit, jadi tergantung permintaannya di sini gitu loh. Oh, Kalau jadi- bangsa goib itu bagaimana kita Manusianya Kalau- gitu, Pak ya? betul. Jadi Bangsa mau goib itu mau aja diperintah gitu, asal Iya. dikasih ya seperti Apa tuh? tadi sesaji, terus minta apa aja suka diturutin. Ini yang kadang-kadang yang bisa menyesatkan, Tidak karena boleh, bangsa Pak, ya? goib yang seperti itu kadang-kadang disuruh apa aja mau gitu. Iya. Saya Atas kira nafsunya manusia, Pak ya? betul. Jadi nafsu itu ya saya tahu itu nafsu itu ada dua penjelasan, ada nafsu baik, ada nafsu yang tidak baik. Buruk ya, Pak ya? Nafsu baik ya mengikuti ajaran kebenaran seperti yang dilakukan oleh para ulama, Ulama ya, Pak ya yang dicontohkan oleh para utusan. Nafsu yang jelek ya sebenarnya pengen bahagia tapi dengan cara yang salah, Cara yang tidak benar ataupun menyimpang gitu, Pak ya? melakukan perbuatan dosa. Saya lihat seperti itu Iya. di sini. Di sini ya, Pak ya? Jadi kalau memang
pengen jauh jauh artinya mengetahui tentang keberadaan bangsa Goib di sini, ya memang di sini ada permintaan. Kalau ada permintaannya dipenuhi, dia bisa bercerita, bisa masuk kepada raga seseorang ataupun jasad Mediator seseorang. seperti itu ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, itu bisa seperti itu, Pak? Bisa, cuman beliau ada permintaan gitu loh. Boleh tahu, Pak, apa tuh, Pak, permintaannya, Pak? Biasanya harus ada telur, Telur ayam kampung ya, Pak? betul, bunga, kelapa hijau, sama wewangian. Oh, Dan dipanggil, beliau disuruh masuk. Dia cerita apa yang mau diminta langsung. Seperti itu. Artinya langsung dibantu dengan cara kekuatan yang dimiliki oleh beliau. Jadi itu mungkin untuk orang-orang yang punya hajat tertentu ya, Pak? Ya kalau sampean, siapa namanya? Saya Andi, Pak. Mas Andi, kalau sampean pengen punya cewek sampai 15 supaya mau semua, supaya cinta, beliau siap. Pak. Yang penting itu tadi sesajinya dipenuhi. Syaratnya seperti itu, Pak. syaratnya ya? dipenuhin. Saya lihat sih seperti itu. Beliau pernah bercerita kepada saya Seperti itu ya, Pak ya? Ya kalau bisa janganlah ya. Iya. Kita biar selamat di dunia dan juga di akhirat. Betul, Amin. ya, Pak. Oke. Jadi ada apa lagi, Pak? Mungkin kita bisa diajak ke area mana lagi tuh, Pak? Yang mungkin Abah ada sejarahnya lagi atau ceritanya lagi gitu, Pak? Untuk lebih Di dalam area lagi, malam ini saya tidak bisa menceritakan terlalu jauh. Iya. Ya, terkecuali malam Kamis sama malam Minggu. Oh. Ya, kalau malam Kamis, malam Minggu saya bisa menceritakan Seluruhnya bahwa bangsa Goib itu tempat ini punya energi yang disebut saji suci dalam dekapan kasih sayang Ibu Pertiwi. Ya. Artinya bangsa Goib dari manapun asal mintanya di sini itu bisa datang. gitu. Cuman harinya tertentu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi yang ada di kayak luar kota pun, luar pulau pun tuh bisa gitu, Pak ya? Asal Bisa datang ke sini. harinya yang sesuai tadi itu ya, Pak ya? Sesuai dengan kekuatan ataupun kemampuan energi yang ada di sini. Oh, Gitu, karena memang tempat itu kan pengaruh sekali. betul, Pak. Saya Pengaruh. percaya. Jadi memang ada satu tempat tuh yang memang sakral gitu, Pak ya? Betul. Yang memang dia punya karoma ataupun kekuatan gitu ya, Pak ya? Betul. Ya, jadi memang setiap tempat tuh pasti memang menyimpan kekuatan ya, Pak ya? Tapi karena saudara-saudari nanya di tempat ini lantaran saya sesuai dengan kemampuan atau Iya. kekuatan yang saya miliki, yang saya dapatkan dari kekuatan di sini. Jika ada salah saya mohon maaf. Iya. Tapi terus terang, siapapun yang sudah berani bertanya di sini, 2 hari kemudian panas badannya. Oh, Jangan gitu. takut ya, nggak apa-apa, karena itu reaksi dari energi, mungkin karena kasih sayang beliau, karena cintanya beliau, sehingga akan ada aura positif yang akan masuk kepada diri kita. Seperti itu ya, Pak ya? Seperti itu kalau di sini. Jadi Jadi- jangan kaget kalau badannya panas setelah 2 hari dari sini. Jadi seperti kayak ada interaksi seperti itu ya, Pak ya? Betul sekali. Tapi itu maksudnya positif, Pak ya? Positif. Iya. Alhamdulillah, Pak, kalau positif, Pak. Baik, dah. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah dijelaskan oleh Abah Imam Maliki ya. Abah, terima kasih banget sudah mengajak kita untuk mengeksplor atau menjelaskan sejarah yang ada di Sela Miring Keranggan ya, Mbak ya. Betul. Terima kasih. Dan saya juga mohon maaf nih, Mbak, kalau kita ada salah-salah kata dalam kita berucap. Saya berdua sama Meli mengucapkan mohon maaf ya, Mbak. Terus juga sama yang ada di Sini juga. sini yang gaibnya seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu kan intinya ucap kata sebuah kemampuan. Jika ada salah ya kita saling memaafkan, Maafkan ya. gitu ya, Mbak ya. Baik. Ya, terima kasih Abah. Abah, Oke, terima kasih mari. banyak ya, Bang. Yuk. Ya guys, penyelusuran gua malam ini di Sela Miring Keranggan. Thank you banget sudah menonton, dan gua minta supportnya dari teman-teman semua dimanapun, minta subscriber dan like-nya ya guys, agar gua tetap semangat dalam membuat konten. Jadi konten gua malam ini, gua harap teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya guys, karena hal positif itu adalah hal yang terbaik guys. Thank you banget guys, dan sampai ketemu di konten gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.